Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hukum, Ekonomi, dan Bisnis akan membahas tentang kajian kebaharuan hukum perseroan dan koperasi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memulai presentasinya. Baik, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengaturan perubahan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan atau disahkan, ada beberapa undang-undang yang mengalami perubahan. Contohnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah mengalami perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengecualian untuk dua pemegang saham. Unsur dasarnya, perseroan terbatas perlu didirikan paling sedikit dua subjek hukum yang sesuai perjanjian dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan terbatas yang meliputi badan hukum perseroan jika memenuhi unsur kriteria usaha mikro dan kecil. Perubahannya yaitu pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, status badan hukum. Ketika sebelum perubahan, perolehan suatu status badan hukum bagi perseroan yang terjadi pada tanggal yang telah diterbitkannya keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum. Namun ketika setelah perubahan status badan hukum perseroan yang terjadi setelah didaftarkan kepada kementerian terkait dan mendapatkan bukti pendaftaran, yaitu pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, jumlah modal dasar. Ketentuan yang mengenai modal dasar juga yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum itu, besaran modal adalah yang paling sedikit 50 juta rupiah. Dan saat ini besaran modal dasar perseroan yang ditentukan berdasarkan keputusan pendiri suatu perseroan, yaitu pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang keempat, biaya administrasi pemerintah pada perseroan. Suatu biaya yang terkait dengan suatu administrasi pemerintah pada suatu PT sebelum itu merujuk pada peraturan pemerintah. Namun ketika setelah adanya amandemen, biaya-biaya tersebut yang merujuk pada undang-undang dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak, yaitu yang terdapat pada pasal 153 Undang-Undang Perusahaan Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kelima, perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Undang-Undang Cipta Kerja telah menambahkan 10 pasal baru mengenai usaha mikro dan kecil, bahwa suatu perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya satu orang saja, yang termuat dalam pasal 153A ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri kedua dipersilakan untuk mempresentasikannya. Baik, selanjutnya yakni pengaturan perubahan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Koperasi, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, syarat minimal jumlah pendiri dalam koperasi primer. Ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi, yang pertama, koperasi primer dibentuk paling sedikit 3 orang. Yang kedua, koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 koperasi. Sebelumnya, koperasi primer dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dan minimal dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang. Namun, dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, minimal 3 orang untuk mendirikan koperasi. Sedangkan koperasi sekunder baik di dalam Undang-Undang Perkoperasian maupun dalam Omnibus Law tetap sama, yaitu minimal 3 koperasi. Perubahan tersebut merupakan konseptualisasi asas kemudahan berusaha dalam norma perkoperasian. Untuk mendirikan koperasi dipermudah minimal 3 orang.
Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pendirian koperasi di Indonesia dengan harapan lahirnya koperasi-koperasi baru penggerak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, penegasan mengenai sistem perwakilan dalam rapat anggota koperasi. Pada dasarnya, sistem perwakilan dalam rapat anggota sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 19 per garis miring M.KUK KM garis miring 9 garis miring 2019 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Namun, hal itu dipertegas dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi. 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Rapat anggota dihadiri oleh anggota. Yang ketiga, kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui sistem perwakilan. Yang keempat, ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam ADART. Lanjut yang ketiga, yakni koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan mengenai pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 1 garis miring M.KUKM garis miring 12 garis miring 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa ketentuan pasal 43 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi 1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Yang kedua, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Yang ketiga, koperasi rekening online menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Yang keempat, koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian kajian terhadap perseroan perorangan. Jadi perseroan perorangan adalah bentuk badan hukum baru akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Definisi dari perseroan perseorangan diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Maka, perseroan perseorangan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil serta didirikan oleh satu orang. Perseroan perorangan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI yang ingin mendirikan PT perseorangan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu berusia paling rendah 17 tahun dan sudah cakap hukum, dan mengisi formulir pendaftaran, mengisi formulir pernyataan pendirian PT perseorangan yang mencakup data sebagai berikut. Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan. Kedua, jangka waktu berdirinya perseroan perseorangan. Kemudian, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan. Kemudian, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Kemudian, nilai nominal dan jumlah saham, alamat perseroan perorangan, dan yang terakhir, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Kemudian ada
prosedur pendirian perseroan perorangan, antara lain, didirikan oleh satu orang, kemudian memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian pendaftaran secara elektronik melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian, mengurus NPWP perseroan perseorangan, dan terakhir mengurus NIB dan izin usaha perseroan perorangan. Status hukum perseroan perorangan didapatkan setelah mendaftarkan usahanya kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Status badan hukum perseroan perseorangan diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata dan lain sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.